Oke, jumpa lagi di Total Politik. Kali ini episode yang agak aneh, yang agak unik buat gua sendiri. Dan gua mendatangi seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh Betawi, ya, yang sudah hidup dalam berbagai zaman politik, berbagai zaman kepemimpinan politik di Indonesia, dan juga mengikuti berbagai macam dinamika sejarah. Sebagai menantunya orang Betawi, assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Oh, mentua Betawi ya? Iya, mantunya orang Betawi kita. Iya, Bapak orang Mando. Iya. Ah, tukaran kita. Iya. Kita tukeran. Iya. Nah, terima kasih nih, blessing banget. Saya baru tahu nih ternyata Bapak orang Mando. Iya. Oke. Nah, B, sebagai pemerhati kebudayaan, B, ini lagi heboh nih soal kemarin saya kan sempat wawancara sama Bang Ade Armando, ya satu alma mater juga sama kita nih, B, gitu kan. Dan salah satu isu yang diceritakan Bang Ade Armando adalah kebudayaan Minangkabau itu akarnya dari Hindu Buddha. Tapi kok nggak ada orang Sumatera yang Hindu dan Buddha sampai hari ini yang paling nggak jejaknya nggak ada. Sejauh kehidupan saya yang baru seumur jagung ini, Be. Gimana menurut Babe? Iya kan mesti ada disebutkan contohnya yang mana. Karena adat Minangkabau itu pertama garis matrilineal. Itu di Buddha mana ada matrilineal? Ini yang paling pokok kan? Iya, di Buddha yang sebelah mana? Kan ada Hinayana, Mahayana. Apa Hinayana, apa Mahayana. Jadi harus ada dasar bicara. Kalau Minangkabau itu pengaruhan dari Asia Barat, pengaruhan dari Afrika Utara itu besar. Dari Kaukasia juga besar. Bukan Minangkabau saja, bangsa Indonesia pengaruhannya yang datang itu dari sana. Sekarang kalau kita menggunakan teori migrasi ya, kalau dia bilang itu Hindu Buddha, dari daerah mana dia datang? Ya kan? Kamboja mungkin gitu kan? Kamboja kapan? Kamboja itu makmur adalah kerajaan Champa itu pada abad 10 dan dia Islam. Ketika itu 10 sudah Islam rasmi menjadi kerajaan Islam pada abad 12. Champa itu. Yang ibu katanya Sriwijaya. Jadi kalau ada ketemu prasasti, ya kan, jangan kita aku prestasi orang sebagai kita punya. Bisa saja ditempatkan di sini karena di situ ada komunitas Champa di sini. Oke. Begitu. Berarti ini soal migrasi penduduk ya. Soal migrasi, teori migrasi yang lain tuh orang harus ada perbekalan untuk datang kemari. Kalau dibilang India itu kapan datang ke sini? Dia baru abad 19 karena permasalahan ekonomi. Nggak mudah pergi ke selatan itu. Dia harus menempuh jalan ke Malabar atau Kerala lebih dulu, itu harus ada angkutan di situ. Iya kan? Lebih mungkin yang tercepat datang kemari adalah orang Sri Lanka, tapi itu pun baru setelah Ottoman 1453. Di situ muncul zona ekonomi Kolombo, ya. Baru bisa itu berpergian. Jadi harus ada pakai variabel ekonomi, harus dimasukkan di situ. Apalagi dalam teori migrasi nggak bisa. Tapi ada juga yang berpandangan gini, Be. Orang Minang itu makan rendang gitu misalnya. Rendang ini kan kari nih. Iya. Ini kayaknya pengaruh India nih. Kalau itu banyak, kalau sudah kari ya, itu martabak misalnya. Martabak itu dari Kaukasia ya. Kaukasia, lantas kari itu makanan-makanan juga makanan-makanan perantau sebenarnya supaya awet. Siapa orang yang banyak berkelana itu dia bawa kari. Nggak harus India gitu. India kagak berkelana. Iya. Yang berkelana orang yang ada duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa berkelana. Iya, benar. Kalau India Selatan, orang-orang Malabar Kerala, ya iya karena Malabar itu zona ekonomi. Iya. Gitu. Kayak tadi yang Babe bilang tadi. Iya. Zona ekonomi ini yang menjadi basis persebaran migrasi gitu ya. Persebaran migrasi dan persebaran bahasa, persebaran peradaban. Nah, Minang di mana zona ekonominya?
Itu di Palalawan. Jadi Pelalawan. Sungai Kampar, Iya, muara ini Sungai Riau Kampar. sekarang ya. Muara Sungai Kampar, lantas dia bisa tembus ke Malaka. Karena itu banyak antara lain yang saya tahu salah seorang sah bandar di Jakarta, zona ekonomi Jakarta itu adalah orang dari Minangkabau. Namanya Kasim. Tapi di sini dikenal sebagai Waitem. Hitam tuh artinya jagoan. Oke, hitam tuh jagoan. Dia orang Minangkabau. Oke. Terkenal sah bandar yang salah satu yang terkenal adalah Waitem. Ternyata namanya Kasim. Dia orang Minangkabau. Itu yang menginspirasi mungkin orang Minangkabau bermigrasi juga ketika itu gitu ya. Paling luas ya migrasi orang Minangkabau itu dia juga kalau ada seorang alumni UI ya mengatakan bahwa Islam baru masuk Minangkabau itu abad 15. Akhir abad 14, 1390 rombongan Minangkabau itu ke Filipina Selatan menyebarkan Islam dipimpin oleh Bagindo Ali. Iya, udah. Dalam logat Tagalog dibacanya Bagindo Ali. Oke, Bagindo Ali. Iya. Itu kemudian dia bikin zona ekonomi sampai ke Sabah, lalu dia bikin kerajaan yang namanya Kerajaan Sulu. Itu orang Sulu. Oh iya. Itu abad 14. Dia sudah menyebarkan Islam. Nah, tapi ada nama Aditya Warman misalnya yang menjadi raja di. Iya, Aditya Warman yang pertama patung itu kalau ngelihat ketinggiannya itu Babylon. Apakah itu ada kaitan dengan Aditya Warman? Karena Aditya Warman itu adalah bukan raja, dia adalah Perdana Menteri. Bedanya Patiahnan Sabah. Karena biasa itu waktu ya ada tradisi di Mesir juga ada Persia dari abad 5-6 sebelum Masehi. Ada orang hebat di Persia sebagai Perdana Menteri nanti di franchise masuk jadi Perdana Menteri Mesir. Jadi kayak transfer pemain gitu lah ya. Transfer pemain. Kalau di sepak bola itu kan. Raja yang hebat di Negeri Sembilan nanti Nini Mama itu dulu sebenarnya untuk parlemen ya, MPR kalau bahasa sekarang. Itu diminta oleh Nini Mama, ini nanti kalau udah selesai tugas di Negeri Sembilan jadi Raja Pagaruyung. Dan juga sebaliknya Raja Pagaruyung yang hebat diminta oleh orang sana. Itu biasa. Jadi Aditya Warman dugaan saya orang Campa. Kenapa? Karena Campa berbahasa Melayu. Kalau dia berbahasa Khmer, dia komunikasinya sama menteri-menteri yang lain bahasa apa? Iya, benar. Itu soal-soal teknis seperti ini, orang-orang yang merasa dirinya mengerti sejarah, dia tidak hiraukan. Harus dong, dia ngomong pakai bahasa apa? Iya. Paling sedikit Aditya Warman, apakah dia Campa, bisa juga dia Patani. Patani juga kerajaan. Thailand, siap. Thailand, ya. Bisa ada kerjasama itu. Sangat mungkin sebelumnya atau sesudahnya ada orang Minangkabau yang Patiahnan Sabah, yang Perdana Menteri di Pagaruyung, dia menjadi Perdana Menteri entah di Patani, entah di Campa. Berarti nggak seperti logika Majapahit, Sumpah Palapa yang menguasai seluruh Asia Tenggara. Yang pertama gitu. Sumpah Palapa itu palapa kan pelepah, ya kan? Pelepah pisang, pelepah kelapa, ya kan? Kata Gajah Mada, sebelum menguasai ini itu saya nggak akan pelapa. Nggak menguasai apapun, siapa yang doyan sama pelepah pisang? Jadi itu dijadikan sumpah saja udah aneh. Ya kan? Bukan kelapa ya itu palapa itu. Pelapa, pelepah. Iya, pelepah. Seperti kita. Gua pokoknya sebelum gua jadi guru besar, misalnya Ari bersumpah, gua kagak mau makan asbak. Jadi guru besar kagak jadi guru besar juga asbak kagak dimakan. Siapa juga yang sampai makan asbak. Jadi itu teks sumpahnya aja udah aneh. Jadi saya menolak gitu sumpah babat atau serat pararaton. Menurut saya bikin-bikinan aja. Kalau sumpah gudeg masih lebih mungkin. Bisa. Nggak mau makan gudeg, nggak mau makan gado-gado, bisa. Kalau kagak mau makan asbak, itu kan nggak bisa jadi kalimat sumpah. Iya, benar. Gitu. Jadi begini ya, Majapahit itu tidak seperti apa yang diceritakan Babat. Majapahit dikatakan menguasai Asia, pernah menguasai Singapura, itu nggak ada jejaknya. Di mana dia menguasai?
Dan Majapahit itu wilayahnya Trowulan, Kediri, situ saja. Pelabuhan pun zona ekonomi, dia nggak berkuasa. Seperti Ranggalawe, itu Sah Bandar Tuban. Zona ekonomi itu berdaulat sendiri. Ya. Nggak, Dia, bukan pelabuhan dia. dia punya apa ya, otonomi ya. Ada otonomi, paling ada hubungan fungsional. Nah, saya nggak mengerti kok sehebat itu ya digambarkan. Bukan artinya saya kecilkan Majapahit ya. Tapi Majapahit, pertanyaan saya, perbuatan dia untuk kesejahteraan rakyat mana? Emang nggak ada, Be? Kagak ketemu buktinya. Buktinya yang nggak ketemu. Nggak Ya. ketemu. Mungkin ada, tapi buktinya Nggak ketemu. Tapi kalau saya cerita, Pagaruyung apa ada? Dia membuat jalur dagang Minangkabau masuk Sungai Kampar, Palalawan masuk ke Malaka. Ya, langsung ya. Ya makanya itu saya temukan gambar-gambar abad 19, abad 18, anak-anak Melayu tuh, termasuk anak Minang tuh, kalungnya saja sudah sekitar kira-kira sekitar setengah kilo ada. Dia memakai kalung emas. Emas. Kita lihat orang-orang Minang pakaian adatnya. Iya, Suntiang. Emas, Iya. Ya kan? Bukan Minang aja. Zona ekonomi Lampung juga sama. Yang apa namanya tuh? Iya. Apa sih? Iya, itu sama. Nah, kita ini sebenarnya harus istilah saya rekonstruksi sejarah ya. Direkonstruksi lagi sejarah. Dikatakan dulu orang Indonesia yang masuk agama pertama abad keempat adalah agama Hindu. Kerajaannya Tarumanegara. Rajanya namanya Purnawarman. Ya. Nah, kalau Tarumanegara itu lokasinya di mana? Tidak jelas. Anda mengatakan Purnawarman dari mana? Prasasti Sukapura Tanjung Priuk. Ya. Oke. Itu Raja Khmer abad 13. Untung aja negeri Khmer, penguasa Khmer itu berpegang kepada solidaritas ASEAN. Nah, rajanya diaku sebagai raja di Indonesia gimana? Iya. Ya kan? Jadi orang Jawa kata pak ewuh dah. Ya, Indonesia kayak kekurangan raja aja. Raja Khmer diaku. Gini kalau gitu ketika negara ini didirikan gitu ya, waktu itu apa kita nggak punya alternatif narasi lagi selain Majapahit waktu itu? Kenapa alternatif narasi ini nggak bisa menjadi cerita mainstream ketika itu, Be? Begini ya, Selain Majapahit nih, Majapahit itu babatnya banyak. Oh, okay. Jangan salah. Ya. Rupa-rupa babat dia, ya kan? Ada itu, dan campaign terhadap Majapahit luar biasa, melebihi kenyataannya. Dia kan nggak ada kesejahteraan rakyat, nggak ada. Dia asik perang sesama mereka sendiri, dan sampai bubar begitu aja. 1478 kan dibubar begitu aja, nggak ada kabar lagi. Iya. Ya kan? Di jalan sendiri-sendiri aja. Iya, bubar aja, selesai. Jadi itu terlalu dibesarkan. Kalau kembali kepada tema kita soal Minangkabau, dia akhir abad 15 itu Raja Sulaiman rombongan migran kedua yang pergi ke Filipina. Itu ada disertasi dari Muhtar Naim Universitas Andalas. Iya, Pak Muhtar. Iya, ada. Dia meneliti itu, dan memang Raja Sulaiman ada patungnya, ada gate yang dia buat. Ada bukti. Sekarang beliau tinggal di Ciputat. Masih ada. Pertanyaan saya itu oke, saya nggak menolak. Anda buktikan mana buktinya Majapahit itu berkuasa, ya kan? Sama juga dengan Sriwijaya. Di mana lokasinya sampai sekarang nggak ada. Yang dia pakai prasasti itu prasasti yang sebenarnya itu prasasti dari Khmer, menceritakan tentang Malai-Ur. Malai-Ur itu adanya di provinsi utara Kamboja. Kata Kodes yang merupakan ahli Sriwijaya itu adanya di Jambi. Gak ada di Jambi tempat bernama Malai-Ur. Dari Malai-Ur lah timbul kata Melayu. Nah, Anda sekarang mau bicara tentang garis Melayu ya.
garis Melayu itu peredarannya adalah dari zona-zona ekonomi. Ini yang nggak disinggung oleh sejarawan. Dia nggak berpikir sebuah teritori seperti halnya Majapahit yang ada teritori jelas gitu. Tapi kalau Melayu, Syah Bandar ini ya Melayu gitu Ya. ya. Oke. Jadi kita bicara Banda itu artinya zona ekonomi Banda Aceh. Kita bicara Belawan, kita bicara Dumai, ya kan? Lalu kita bicara Bandar Lampung. Di sisi sebelah Samudra Hindia memang pelabuhan-pelabuhan di situ nggak bisa disinggahi, ya kan? Sisi Samudra Hindia. Nah di Jawa, Jakarta itu zona ekonomi. Iya, bandar. Bandar. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku pangeran, bakal apaan lo jadi pangeran di Jakarta? Ya di Jakarta siap perlu duit. Iya kan? Iya. Pangeran Jayakarta, bakal apaan dia di sini? Iya. Kagak ada giniannya, kagak dianggap orang. Iya benar. Yang main ginian. Iya kan? Samarang itu bandar. Lalu yang tadi saya sebut sudah Tuban, Gersik, Panarukan, Pasuruan. Iya. Itu bandar. Lalu kita bicara lagi soal apa namanya? Sebentar, Be. Habis, Bang? Oh, enggak. Lalu kita Enggak ya? kita bicara lagi soal Amurang, ya kan? Amurang di Sulawesi Utara, bicara tentang Pinrang.